Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab gerak parabola. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung kecepatan peluru yang ditembakkan oleh suatu pesawat terbang. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah pesawat sedang terbang menuju ke atas dengan kelajuan tetap 60 meter per second membentuk sudut beta 53 derajat terhadap arah horizontal. Keterangan berikutnya, pada saat mencapai ketinggian 1260 meter dari pesawat, ditembakkan peluru dengan kelajuan 100 meter per second terhadap pesawat, yang mana peluru membentuk sudut alfa 37 derajat ke atas terhadap arah horizontal. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan besar dan arah kecepatan peluru saat mencapai tanah. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada posisi pesawat yang sedang menukik ke atas. Diketahui di soal bahwa pesawat ini bergerak dengan kelajuan tetap 60 meter per second, kita simbolkan Vp, yang mana membentuk sudut 53 derajat terhadap arah horizontal. Nah, pada saat ketinggian pesawat itu adalah 1260 meter, pesawat ini menembakkan peluru yang mana kelajuan peluru adalah 100 meter per second. Ini saya simbolkan V0 ya. Yang mana peluru ini membentuk sudut alfa 37 derajat terhadap horizontal. Nah, secara ilustrasi kira-kira pergerakan peluru adalah seperti ini. Yang mana pada suatu saat peluru juga akan mencapai tanah. Nah, saat mencapai tanah ini ditanya kecepatannya berapa, arahnya berapa. Oke, di sini Sobat 100 sudah catat ya informasi pentingnya ya. Kecepatan pesawat 60 meter per second, sudutnya 53 derajat. Untuk kecepatan peluru 100 meter per second, sudutnya 37 derajat. Dan ketinggian saat peluru ditembakkan itu adalah 1260 meter. Nah, karena kita diminta untuk menghitung kecepatan, ini tidak bisa kita hitung secara langsung ya, ada beberapa step perhitungan. Karena peluru ini ditembakkan dari pesawat, maka yang pertama perlu kita hitung adalah kecepatan awal dari peluru secara horizontal. Jadi secara horizontal itu peluru dipengaruhi oleh kecepatan pesawat, sehingga V0px sama dengan V0x plus Vpx. Jadi x ini menunjukkan arah horizontalnya ya. Untuk V0x berarti V0 cos alpha ya. Kemudian kalau Vpx berarti Vp cos beta. V0 nya 100, Vp nya 60. Untuk sudutnya peluru 37 derajat, pesawat 53 derajat. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, V0px itu sama dengan 100 cos 37 derajat ditambah 60 cos 53 derajat. Kalau Sobat 100 hitung, cos 37 derajat adalah 0,8, 0,8 kali 100 ketemu 80. Lalu cos 53 derajat adalah 0,6, 0,6 kalikan 60 ketemu 36. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, V0px itu sama dengan 80 plus 36. Ini tinggal dijumlahkan saja, kita peroleh V0px hasilnya adalah 116 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, setelah Sobat 100 menentukan kecepatan awal untuk peluru di arah horizontal, sekarang kita hitung kecepatan awal peluru di arah vertikalnya. Jadi mirip-mirip seperti ini cara hitungnya, berarti V0py sama dengan V0y plus Vpy. Nah, kalau arah horizontal tadi kita pakai cos, untuk arah vertikal kita pakai sinus ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, V0py sama dengan 100 sin 37 derajat ditambah 60 sin 53 derajat. Ingat, sinus 37 derajat adalah 0,6 kalikan 100 ketemu 60. Lalu sinus 53 derajat adalah 0,8 kalikan 60 ketemu 48. Sehingga V0py sama dengan 60 plus 48. Ini tinggal dijumlahkan saja, kita peroleh V0py sama dengan 108 meter per second. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan kecepatan awal peluru baik arah vertikal maupun horizontal, langkah berikutnya yang perlu Sobat 100
hitung di sini adalah waktu yang diperlukan peluru untuk sampai ke tanah. Jadi untuk menghitung waktu di sini Sobat 100 harus paham ya syaratnya ya. Syarat untuk mencapai tanah itu adalah posisi akhir peluru secara vertikal nilainya sama dengan 0. Karena yang dimaksud di sini Y sama dengan 0, maka Sobat 100 gunakan formula untuk ketinggian akhir ya. Yang mana formulanya adalah Y0 plus V0 PYT min setengah GT kuadrat. Ini nilainya harus sama dengan 0. Nah, ketinggian awalnya tadi 1260, yaitu ketinggian pesawat saat menembakkan peluru. V0 PY sudah kita hitung 108, tanpa keterangan gunakan percepatan gravitasi bumi nilainya 10. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1260 plus 108T min 5T kuadrat, hasilnya sama dengan 0. 5 ini dari setengah kali 10 ya. Nah, bentuk ini bisa kita tulis ulang untuk nilai T kuadratnya dalam tanda positif. Maka kita tuliskan di baris berikutnya 5T kuadrat min 108T min 1260 sama dengan 0. Kalau Sobat 100 susah mendapatkan nilai T, di sini Sobat 100 bisa gunakan rumus ABC ya. Ingat, ini bentuk persamaan kuadrat, bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran, bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna, yang paling gampang pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC kita dapatkan T sama dengan 108 plus minus akar dari negatif 108 kuadrat min 4 kali 5 kalikan negatif 1260 dibagi dengan 2 kali 5. Nah, yang paling gampang di bagian bawah ya, 2 kali 5 adalah 10. Terus yang di bagian tanda akar ini silakan Sobat 100 lakukan perhitungan. Negatif 108 kalau dikuadratkan berapa. Kemudian negatif 4 kali 5 itu ketemu negatif 20. Nah, negatif 20 kalikan dengan negatif 1260. Setelah dijumlahkan lalu diakar. Sudah dihitung ya Sobat 100. Kita dapatkan di sini hasil perhitungannya adalah T sama dengan 108 plus minus 192 per 10. Nah, karena untuk pengukuran waktu itu nilainya harus selalu positif, maka yang kita ambil di sini adalah 108 plus 192. Kalau dijumlahkan kita dapatkan angkanya 300. 300 dibagi dengan 10, hasilnya adalah sama dengan 30 second. Ini waktu agar peluru bisa sampai ke tanah. Nah, setelah dapatkan waktu, berikutnya yang perlu Sobat 100 hitung adalah kecepatan vertikalnya ya, karena yang ditanyakan kecepatan. Jadi yang kita hitung di sini adalah VY aksen, itu nilainya berapa. Kita hitung yang vertikal karena yang horizontal ini peluru kecepatannya tetap. Sehingga kalau yang dihitung adalah VY aksen, kita gunakan di sini formulanya adalah VY aksen sama dengan V0 PY min GT. V0 nya 108, G nya tadi 10 ya, waktunya 30, sehingga VY aksen sama dengan 108 kurang 10 kali 30. 10 kali 30 hasilnya adalah 300, 108 kurang 300 kita peroleh VY aksen adalah sama dengan negatif 192 meter per second. Nah, setelah dapatkan nilai VY aksen, barulah kita bisa hitung besar kecepatan peluru saat mencapai tanah, yang mana nilainya adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy aksen kuadrat. Vx nya yang dimaksud ini ya, V0 Px, karena kecepatan arah horizontal nilainya tetap. V aksen tadi negatif 192, berarti besar V sama dengan akar dari 116 dikuadratkan ditambah negatif 192 dikuadratkan. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung. 116 dikuadratkan berapa? Negatif 192 kalau dikuadratkan hasilnya berapa? Ini di akar. Kita peroleh V besarnya adalah sama dengan 224,32 meter per second. Ini besarnya ya Sobat 100. Nah, kemudian untuk arahnya Sobat 100 bisa gunakan pakai rumus tangen ya, yang mana nilai tangen theta itu sama dengan V aksen dibagi dengan Vx. V aksennya adalah negatif 192, Vx nya yang ini 116, sehingga tangen theta itu sama dengan negatif 192 dibagi dengan 116. Ini tinggal dibagi saja, kita peroleh tangen theta sama dengan negatif 1,655.
Nah, untuk mencari theta berarti arkes tangen 1,655 ini dalam tanda negatif. Kita peroleh sudutnya adalah negatif 58,86. Ini jawabannya, yang mana sudut ini diukur terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimana Sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya? Ini ada beberapa step perhitungan untuk menentukan kecepatan peluru agar sampai di tanah. Yang pertama, karena peluru ini dipengaruhi oleh kecepatan pesawat, kita perlu hitung dulu kecepatan awal peluru. Untuk arah horizontal, formulanya adalah V0px sama dengan V0x plus Px. Ingat, V0x itu kecepatan awal peluru ditembakkan secara horizontal. Ini relatif terhadap pesawat. Kalau Vpx adalah kecepatan pesawat arah horizontal ya. Ini tinggal masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu V0px. Nah, setelah menghitung kecepatan awal arah horizontal, Sobat 100 hitung juga kecepatan awal arah vertikal. Bentuknya mirip, tinggal ganti X dengan Y, maka V0PY sama dengan V0Y plus VPY. Kalau X pakai cos, kalau Y pakai sin ya. Masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu V0PY. Nah, setelah dapatkan nilai kecepatan awal arah horizontal dan arah vertikal, langkah berikutnya Sobat 100 hitung waktu peluru agar sampai ke tanah. Nah, syarat sampai ke tanah adalah Y sama dengan 0. Gunakan formula ini. Y sama dengan Y0 plus V0 PYT min setengah GT kuadrat. Ini syaratnya harus sama dengan 0. Nanti ketemu bentuk persamaan kuadrat. Sobat 100 bisa selesaikan persamaan kuadratnya menggunakan rumus ABC. Nah, setelah dapatkan waktunya sekian second, langkah berikutnya Sobat 100, karena ditanya kecepatan, hitung kecepatan akhir peluru, kecepatan peluru saat mencapai tanah pada arah vertikal, yang mana V aksen sama dengan V0PY min GT. Masukkan T-nya yang 30 ini, V0PY nya yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, ketemu VY aksen ya. Nah, setelah dapatkan nilai VY aksen, barulah bisa dihitung besar kecepatan peluru. Karena Vx dan Vy itu saling tegak lurus, maka besar V itu sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy aksen kuadrat. Vx-nya yang ini tadi, V0px, V aksennya yang sudah dihitung sebelumnya. Ini tinggal dihitung saja, ketemu besar kecepatan. Terakhir, untuk menentukan arah, gunakan rumus tangen theta sama dengan VY aksen dibagi dengan Vx. Masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu ya arah pelurunya itu berapa derajat. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.